warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan membahas fakta-fakta mengenai perjudian atau berita mengenai perjudian dan pencurian. Di sini saya akan menceritakan salah satu kisah tentang perjudian. Kasus bermula saat Jaka umurnya 54 tahun menikahi Bunga yang usianya 37 tahun. Sebenarnya pada Oktober 1998 di Jakarta Barat. Selayaknya suami istri yang baru menikah, mereka hidup mewah dengan dikaruniai 3 orang anak. Mereka juga tergolong keluarga kaya dengan memiliki 7 bangunan rumah dan 1 tanah kosong seluas 1.600 meter persegi. Kehidupan rumah tangga Jaka dan Bunga pun berlangsung sejahtera dan bahagia. Namun badai menimpa keluarga tersebut. Pada Januari tahun 2010, selama 12 tahun menikah, Jaka dan Bunga sering terlibat cekcok dan adu mulut. Akar masalahnya karena sang istri gemar bermain judi, kekalahan demi kekalahan pun terus berdatangan. Tak jarang, sang istri menjual aset rumah tangganya demi menutup utangnya di meja judi. Kehidupan mereka akhirnya jatuh miskin, hingga sepeda motor dan laptop milik anak pun dijual sang istri demi perjudian. Tidak hanya itu, sang istri juga mengatasnamakan 7 rumah dan 1 tanah kosong nama dirinya, padahal sang suami adalah pencari nafkahnya dan sang istri hanya bisa menjual aset rumah tangga. Kehidupan rumah tangga mereka bagaikan diterjang tsunami. Puncaknya ketika Bunga harus mendekam di penjara sejak Januari 2011 selama 10 bulan lamanya. Apa sebab di penjara? Tidak lain, tidak bukan karena perjudian yang dia ikuti. Sebagai suami, Jaka sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada istrinya supaya tidak berkecimpung di dunia perjudian. Tetapi omongannya itu tidak digubris. Petualangan Bunga di meja judi harus berakhir di meja hijau. Atas apa yang dialaminya, Jaka akhirnya mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dia meminta agar permohonan cerainya dikabulkan hakim dan meminta agar sebagian rumah dan tanah yang dimilikinya dikembalikan lagi menjadi haknya. Permohonan cerai tersebut dikabulkan oleh hakim dan sebagian rumah milik sang suami dikembalikan haknya. Mengabulkan permohonan suami, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 kepada termohon, yaitu sang istri, di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat. Ujar Ketua Majelis Imaluddin yang tertuang dalam salinan putusan yang dikutip dari website Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 25 April tahun 2014. Putusan itu akhirnya diketok oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 11 Oktober 2012 dengan susunan Ketua Majelis Hakim Imaluddin serta dibantu Asril Bustomi dan Riwal Usto sebagai hakim anggota. Berita perjudian ini merupakan salah satu dampak negatif dari kita melakukan perjudian terus-menerus. Selanjutnya, saya akan membacakan berita tentang pencurian. Dikutip dari koran Kompas yang isinya begini. Polisi menembak mati FS yang berusia 45 tahun, terduga pelaku pencurian kendaraan mobil yang kerap beraksi di sejumlah wilayah di Provinsi Banten. Dalam melakukan aksinya, FS tidak sendirian. Ia dibantu 3 rekannya yang sudah lebih dulu ditangkap polisi. Mereka yakni N yang berusia 38 tahun, warga Kecamatan Jayanti, Tangerang. Dan yang satu lagi berinisial R, berumur 33 tahun, warga Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Dan S 30 tahun, warga Kecamatan Taraju, Tasikmalaya.
FE sendiri tewas dalam perjalanan saat hendak dibawa ke rumah sakit. Dari pengakuan pelaku yang ditangkap, mereka sudah beraksi sebanyak 24 kali di sejumlah wilayah di Provinsi Banten. Hasil curiannya dijual di luar daerah kepada polisi. Para pelaku mengaku aksinya demi untuk membeli narkoba. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman semua jangan menuruti aksi-aksi dari para pencurian tersebut. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.